Akhirnya satu persatu borok daripada Anies Baswedan dibongkar ke publik, dan hal tersebut ini diungkap oleh salah seorang politisi PSI ya, yang merupakan anggota DPR DKI Jakarta. Sebagai sejawat Anies, rekan kerja Pak Anies, beliau membeberkan bagaimana kegagalan-kegagalan Anies Baswedan selama menjadi gubernur di DKI. Jadi kalau kemudian hari ini Anies Baswedan kalah dari Pak Prabowo, itu wajar saja, karena kecenderungannya orang itu dalam memberikan pilihan itu mencari yang terbaik di antara orang-orang yang ada yang masuk menjadi calon, dan jatuhnya adalah ke Pak Prabowo. Apalagi dengan melihat kecepatan tata kata dari Pak Anies yang tidak secepat eksekusinya di lapangan terkait soal program yang selama ini dia gembor-gemborkan di media sosial. Kita tahu bahwa Anies selalu mengatakan periksa rekam jejaknya. Nah, ternyata rekam jejak itu bagi Pak Anies sangat buruk. Hal tersebut terurai dengan baik di tangan politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia ini. Coba sebelumnya kita simak dulu video ini. Dan ada satu video juga dari acara Deddy Corbuzier yang speak up habis-habisan. Ini terkait dengan soal bagaimana Pak Anies dulu ada yang sematkan ya dari Abah Aos kalau tidak salah, bahwa Anies itu adalah merupakan Imam Mahdi. Nah, kok masa Imam Mahdi kalah dari Prabowo? Bagaimana bisa mengalahkan Dajjal kalau sama Prabowo saja kalah? Itu dalam acara stand up comedy di acaranya Deddy Corbuzier. Coba kita lihat video tersebut dan nanti sebentar kita reaksi secara bersama-sama. Dia bilang kita wajib pilih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Prabowo nggak gimana lawan Dajjal bang? Ditawarkan oleh beliau kemana-mana, saya menawarkan rekam jejak gitu kan. Apa iya rekam jejaknya yang katanya sebesar itu bakal hapus cuma gara-gara ganti slogan, gara-gara ganti kata-kata ketakutan? Lagi pula nggak ada larangan juga buat menghapus jejak. Kalau memang ada yang lebih baik, pasti rekam jejak yang lebih baik menghapus rekam jejak yang lebih buruk. Itu udah otomatis, dan kita carikan pasti yang terbaik. Sebenarnya saya juga salah kalau membandingkan Pak Anies dengan yang sekarang, itu nggak apple to apple ya, karena ya ada lagunya ojo banding, dia mesti kalah. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Yang pertama, kalau yang lalu di penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh, masih banyak contoh saya bisa keluarkan. Contoh, bisa saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan yang mana? Yang di dapil saya aja tuh di Bapak Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Bapak Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata, nggak ada eksekusi nyatanya, itu jauh. Nah itu kan cuman keren di kata-kata, nggak ada eksekusi nyatanya, itu jauh. Kecepatan kata-katanya nggak berbanding lurus. Apalagi kita melihat RPJMD beliau, RPJMD apa sih? Mungkin ada yang belum tahu RPJMD ya, target kinerja beliau 5 tahunan, jangka menengah. Bisa dilihat air bersih, kalau saya ubek-ubek air bersih ini. Di RPJMD masa akhir jabatan beliau itu targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih dari start. Jadi seharusnya kalau para pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin nonton video ini, dia akan paham dan cenderung tidak memaksakan orang yang dia dukung harus menang. Karena memang dari fakta yang ada, kualitas orang ini memang tidak ada. Jadi tata katanya bagus, tapi eksekusinya lemah. Bayangkan saja dari capaian-capaian program yang sudah dicanangkan, itu hanya sampai 6%. Sementara targetnya sangat besar. Itu pun pada akhirnya di ujung pemerintahannya nanti dia akan berupaya menurunkan targetnya, dan itu juga sampai selesai dia tidak capai. Awalnya itu cuma 60%, ujungnya kalau selesai masa jabatan 79. Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya sama direksi PDAM, berapa sih sekarang realisasinya dari target 79, awalnya di 60, baru 66.
6, berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai. Nah, cuma 6%, berarti kecepatannya itu nggak secepat kata-katanya di RPJMD. Kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun kalau dengan rate kecepatan seperti itu. Nah, satu lagi mungkin saya perlu beritahu juga bahwa ada Ingup 49/2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Itu 2021 tuh beliau sudah kerja berapa tahun, Bang Karni? Isinya apa? Isinya tolong dong, ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah lah. Terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuma kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Nah, disinilah kehebatannya Anies Baswedan. Jadi kewenangannya itu diberikan kepada Sekda. Jadi bayangkan kalau ada masalah yang terjadi, Anies bebas, Sekdanya yang dikerangkeng. Nah, apakah semua ini terjadi begitu saja? Ini sudah by design, sudah perencanaan memang. Ya seperti inilah watak daripada pemimpin yang dipuja-puja oleh mereka yang ada di luar sana. Di dalam Ingup itu konyolnya jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong master plan. Master plan buat apa? Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Wah, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal. Baru kita kerja 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir. Di pertengahan ke akhir masa jabatan. Itu kan terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong di forum apa tuh, yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karyanya ngerjain siapa? Ingup, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies dikasih aja semua ke Sekda, kalau tanggung jawabnya ada di Sekda bisa di copy, bisa di zoom itu nanti Ingupnya tulisannya tanggung jawab teman Sekda, semua Sekda. Terus ngapain? Itu yang saya bilang ya ojo dibanding ke mesti ngalah. Dan legasi Anies itu justru membebani pejabat berikutnya. Legasinya apa? Kita lihat komitmen fee aja menurut BPK masih perlu ada nambah kan 90 miliaran lagi, itu kan beban. Sekarang Jakpro disuruh pusing cari duit dari mana. Ini legacy yang kalau bisa dihapus aja. Jejak itu, kenapa kita harus takut menghapus jejak yang tidak baik dengan kinerja yang lebih baik. Jadi saya nggak antipati dengan kata-kata menghapus jejak. Saya dukung kalau memang harus ada jejak yang dihapus. Tapi jangan terlalu over khawatir kalau jejaknya berasa bisa dihapus hanya karena ganti-ganti slogan. Toh Pak Anies juga waktu itu ganti slogan kok dari gubernur sebelumnya, dari Jakarta Baru, terus berubah slogannya jadi maju kotanya bahagia warganya. Itu kan cuma slogan. Tadi saya juga sudah konfirmasi ke dinas terkait bahwa sebenarnya hanya slogan yang diganti, logo tidak diganti. Jadi kota kolaborasi itu masih ada, hanya ditambah slogan seperti itu, slogan yang baru. Disempurnakan lah ya, disempurnakan. Meskipun saya juga pribadi nggak setuju kota kolaborasi, tapi ya udah, itu cuma masalah kata-kata. Saya sebagai anggota DPRD, saya melihat saya nggak butuh kata-kata. Eksekutif adalah eksekutor, bukan kata-kata, bukan parameternya sebagai jubir indikator kesuksesannya kinerjanya adalah tata kata. Ya beliau dulu pernah jadi jubir pemenangan, tapi ketika beliau menjadi eksekutif daerah, eksekusi, kata-katanya aja eksekusi, mana eksekusinya? Jangan sibuk narasi begitu karyanya di ujung 2021 bikin Ingup, Sekda tanggung jawab beresin semua. Dan lucunya lihat Ingupnya itu urutan paling atas itu apa tuh? Formula E. Nomor 2-nya apa? Suruh revisi RPJMD. Saya kaget melihat revisi RPJMD-nya draftnya Bang Garni. Target indikatornya diturunin semua. Banyak kayak OKOC diturunin. Yang tadinya indikator kesuksesannya itu ada 7P. Dari peserta awal sampai P terakhir itu pemodalan, dapat modal. Itu indikator suksesnya. Diganti, direvisi. Hanya daftar aja udah lolos tuh rapotnya. Masa mau dihapus begitu rapotnya? Inilah saya bilang kecepatan kata-kata yang tidak berbanding lurus dengan kecepatan eksekusi. Oke, saya kira sudah didengar ya. Bagaimana pernyataan dari anggota DPR DKI Jakarta yang memantau langsung proses pembangunan yang ada di DKI Jakarta kala Anies menjadi gubernur kala itu. Dan apa yang disampaikan ini adalah merupakan bukti nyata real yang seharusnya menyadarkan seluruh para pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin agar tidak keblinger merasa hebat calonnya lalu harus menjadi presiden sekalipun faktanya kalah. Karena hampir seluruh apa yang disampaikan Anies Baswedan itu adalah merupakan cerita bohong, cerita yang hanya berdasarkan tata kata yang kedengarannya bagus didengar.
tapi action di lapangan hampir tidak ada. Dan itu konkret. Karena itu menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tidak semua orang yang bagus bicaranya, bagus kata-katanya, itu lalu kemudian bagus kinerjanya. Salah satu contohnya ya Mas ini yang kita bahas. Mudah-mudahan ini tidak merusak kuasa kita, tapi saya yakin tidaklah, karena ini menyangkut soal sosial ya. Soal banyak orang yang kemudian terhipnotis dengan tata katanya Anies Baswedan, seolah-olah Anies Baswedan ini orang benar di dalam memimpin satu wilayah. Tapi faktanya, konkretnya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh anggota DPR dari TESI ini, itulah kejadiannya sahabat. Jadi jangan dibanding-bandingkan katanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.